Pada pembahasan materi kita kali ini adalah tentang hukum acara peradilan hubungan industrial yang akan saya bawakan sampai dengan tahap pengajuan gugatan, dan yang part keduanya nanti mulai dari tahapan persidangan sampai dengan upaya hukum. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk oleh para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang di dalamnya terdiri atas unsur-unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah, yang terkandung nilai-nilai atau dasar-dasar nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang menjadi suatu sumber hukum utama dalam hubungan industrial adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Itu merupakan suatu sumber hukum material. Nah, oleh karena itu dibutuhkanlah suatu sumber hukum formil untuk menjalankan sumber hukum material ini, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang menjadi subjek dalam hubungan industrial adalah pengusaha, perusahaan, pekerja atau buruh, dan serikat pekerja atau serikat buruh. Nah, yang menjadi suatu objek atau yang menjadi objek dalam perselisihan hubungan industrial adalah yang pertama, perselisihan kepentingan, perselisihan hak, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan yang keempat adalah perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak terpenuhinya suatu hak, yang mengakibatkan adanya perselisihan terhadap perjanjian kerja, perselisihan terhadap peraturan perusahaan, perselisihan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, atau perselisihan perjanjian kerja bersama. Hal ini diatur dalam Undang-Undang PPHI Pasal 1 Angka 2. Perselisihan kepentingan itu timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat terhadap pembuatan dan atau perubahan dalam syarat-syarat kerja yang ditetapkan oleh perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang PPHI. Sedangkan yang dimaksud dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah tidak adanya kesesuaian pendapat tentang pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang PPHI. Perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh adalah perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh yang satu dengan serikat pekerja atau serikat buruh yang lain dalam suatu perusahaan karena adanya perbedaan paham terkait keanggotaan dan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam keserikat pekerjaan. Sekarang kita masuk ke dalam tahapan penyelesaian sengketa. Pada dasarnya, penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak hanya melalui pengadilan hubungan industrial, tetapi menurut Undang-Undang PPHI, penyelesaian sengketa perselisihan hubungan industrial harus melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, di mana yang pertama itu adalah perundingan bipartit, dan yang kedua mediasi hubungan industrial, dan yang ketiga konsiliasi hubungan industrial,
Dan yang keempat, arbitrase hubungan industrial. Yang dimaksud dengan perundingan bipartit adalah penyelesaian perselisihan antara pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan suatu perselisihan hubungan industrial. Sedangkan yang dimaksud dengan mediasi hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, perselisihan antar serikat buruh atau serikat pekerja dalam suatu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh satu atau lebih mediator. Sedangkan yang dimaksud dengan konsiliasi hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja atau buruh dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh satu atau lebih konsiliator. Dan arbitrase hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja atau buruh dalam satu perusahaan, penyelesaian di luar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis yang ditulis oleh para pihak dan kemudian diserahkan kepada arbiter yang putusan tersebut bersifat mengikat dan final. Dalam tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pada tahap pertama, para pihak diberikan waktu maksimal 30 hari untuk melakukan perundingan bipartit. Dan apabila dalam 30 hari, salah satu pihak menolak untuk berunding atau perundingan sudah dilaksanakan tapi tidak mencapai suatu kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal. Nah, apabila perundingan bipartit dianggap gagal, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatat perselisihan-perselisihan yang terjadi untuk diserahkan kepada instansi yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan, disertai dengan bukti-bukti bahwa para pihak telah melakukan perundingan bipartit. Setelah menerima pencatatan dari salah satu pihak atau para pihak, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan wajib menawarkan kepada para pihak untuk memilih penyelesaian perselisihan tersebut melalui konsiliasi atau melalui arbitrase. Dan apabila dalam jangka waktu 7 hari kerja para pihak belum memilih penyelesaian melalui arbitrase atau konsiliasi, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada mediator. Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial. Pada Pengadilan Hubungan Industrial merupakan suatu pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum, di mana Pengadilan Hubungan Industrial ini bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus di tingkat pertama mengenai perselisihan hak dan perselisihan PHK. Sedangkan di tingkat pertama dan tingkat terakhir itu mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja atau buruh dalam satu perusahaan. Pada dasarnya, hukum acara pada Pengadilan Hubungan Industrial itu tidak jauh berbeda dengan hukum acara pada peradilan umum. Sepanjang Undang-Undang PPHI tidak mengatur secara khusus mengenai prosedur hukum acara.
maka tetap diberlakukanlah hukum acara perdata biasa. Hal ini ditegaskan dalam pasal 57 Undang-Undang PPHI. Nah, salah satu hal yang berlaku secara khusus dalam hukum acara pada pengadilan hubungan industrial adalah terkait dengan biaya perkara, di mana pihak-pihak yang berperkara di pengadilan hubungan industrial tidak dikenakan biaya, termasuk biaya eksekusi, dan yang apabila gugatannya di bawah 150 juta rupiah. Hal ini ditegaskan pada pasal 58 Undang-Undang PPHI. Gugatan perselisihan hubungan industrial dapat diajukan kepada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja atau buruh bekerja. Nah, dalam pengajuan gugatan yang dilakukan oleh pekerja atau buruh atas pemutusan hubungan kerja dapat diajukan dalam tenggang waktu 1 tahun sejak diberitahukan atau diterimanya keputusannya oleh pengusaha. Hal ini diatur dalam pasal 171 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Untuk mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial, penggugat wajib melampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, yang apabila penggugat tidak dapat melampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim wajib mengembalikan gugatan tersebut kepada penggugat. Hal ini diatur dalam pasal 83 ayat 1 Undang-Undang PPHI. Oke, sampai di sini saja pembahasan kita kali ini. Kita akan lanjut lagi pada partnya yang kedua. Oke, see you next time.